Halo semuanya, saya Fransiskus Ardianto dan rekan saya Sipanus Sigit. Kami akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai pembelajaran bahasa. Sebelum kita masuk ke materi, saya akan menjelaskan apa itu belajar berbahasa. Manusia telah belajar bahasa sejak zaman dahulu kala, khususnya yang diperlukan dalam berkomunikasi dengan keluarga serta dengan orang lain di sekelilingnya. Jadi, untuk dapat hidup sebagai makhluk sosial, manusia harus dibekali dengan kemampuan berkomunikasi dengan bahasa ibunya. Belajar bahasa bukan bahasa pertama ini disebut bahasa kedua atau bahasa asing. Berdasarkan pengalaman, diketahui bahwa belajar bahasa kedua termasuk sukar, baik bahasa yang digunakan secara umum dalam masyarakat luas, bukan bahasa rumah tangga, maupun bahasa yang hanya dipakai oleh orang asing. Kedua macam bahasa yang bukan bahasa pertama ini disebut secara teknis bahasa kedua, yang digunakan masyarakat secara umum, dan bahasa asing yang tidak dipakai masyarakat secara umum. Untuk proses belajar yang sukar seperti inilah tata cara memudahkan atau yang bisa disebut metodologi yang perlu dicari dan dikembangkan secara sesungguhnya, yaitu menurut Ahmad 2010 pada bukunya halaman 22. Adapun beberapa materi yang terdapat dalam pembelajaran bahasa ini, yang pertama yaitu membahas dua tipe pembelajaran bahasa. Yang kedua, sejarah pembelajaran bahasa. Yang ketiga, hipotesis pembelajaran bahasa. Yang keempat, faktor penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang kelima, transfer dan interferensi. Baik, masuk yang pertama, yaitu dua tipe pembelajaran bahasa. Yang pertama itu ada tipe naturalistik. Tipe yang pertama yaitu tipe naturalistik bersifat ilmiah, tanpa guru dan tanpa kesengajaan. Pembelajaran berlangsung di dalam lingkungan kehidupan bermasyarakat. Belajar berbahasa menurut tipe naturalistik ini sama prosesnya dengan pemerolehan bahasa pertama yang berlangsung secara alamiah di dalam lingkungan keluarga atau lingkungan tempat tinggal. Yang kedua yaitu tipe formal di dalam kelas, di mana tipe kedua ini bersifat formal, berlangsung di dalam kelas dengan guru, materi, dan alat-alat bantu belajar yang sudah dipersiapkan. Seharusnya hasil yang diperoleh secara formal dalam kelas ini jauh lebih baik daripada secara naturalistik. Baik, lanjut poin yang kedua, yaitu yang dapat diamati sejak tahun 1880 sampai dasawarsa tahun 80-an. Tahap pertama adalah periode antara 1880 sampai 1920. Tahap kedua antara 1920 sampai 1940. Tahap ketiga yaitu antara 1940 sampai 1970. Dan yang tahap terakhir yaitu tahap keempat antara 1970 sampai 1980. Poin yang ketiga yaitu hipotesis pembelajaran bahasa. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kontrastif, di mana hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Ferriès pada tahun 1945 dan Robert Lado pada tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua adalah karena ada perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Hipotesis yang kedua yaitu hipotesis kontrastif, di mana hipotesis ini dikembangkan oleh Charles Ferriès pada tahun 1945 dan Robert Lado pada tahun 1957. Hipotesis ini menyatakan bahwa kesalahan yang dibuat dalam belajar bahasa kedua adalah karena ada perbedaan antara bahasa pertama dan bahasa kedua.
Hipotesis yang ketiga yaitu ada hipotesis Krasehen. Berkenaan dengan proses pemerolehan bahasa, Stephen Krashen mengajukan ada beberapa buah hipotesis yang saling berkaitan. Antara lain yaitu yang pertama hipotesis pemerolehan bahasa, yang kedua hipotesis urutan alamiah, yang ketiga hipotesis monitor, yang keempat hipotesis masukan, yang kelima hipotesis afektif, dan yang keenam hipotesis pembawaan. Hipotesis yang keempat yaitu hipotesis bahasa antara, di mana hipotesis bahasa antara adalah bahasa atau ujaran yang digunakan seseorang yang sedang belajar bahasa kedua pada satu tahap tertentu, sewaktu dia belum dapat menguasai dengan baik dan sempurna berbahasa kedua itu. Hipotesis yang kelima yaitu adalah hipotesis pijinisasi. Hipotesis ini menyatakan bahwa dalam proses belajar bahasa kedua, bisa saja selain terbentuknya bahasa antara, terbentuk juga yang disebut bahasa pidgin, yakni sejenis bahasa yang digunakan oleh satu kelompok masyarakat dalam wilayah tertentu yang berada di dalam dua bahasa tertentu. Baik, itu yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya, poin-poin berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Silvanus Sigit. Penentu dalam pembelajaran bahasa kedua. Yang pertama, ada faktor motivasi. Dalam pembelajaran, ada bahasa kedua dan ada asumsi yang menyatakan bahwa orang di dalam dirinya ada keinginan atau dorongan serta tujuan yang ingin dicapai dalam belajar bahasa kedua. Mereka akan cenderung berhasil dibandingkan dengan orang yang belajar tanpa dilandasi oleh suatu dorongan, tujuan, serta motivasi. Ada juga faktor usia. Faktor usia yaitu ada anggapan yang umum dan dalam pembelajaran bahasa kedua bahwa anak-anak lebih mudah atau lebih baik atau lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua dibandingkan dengan orang tua atau orang dewasa. Anak-anak tampaknya lebih mudah dalam memperoleh bahasa baru, sedangkan orang dewasa tampaknya mendapatkan kesulitan dalam memperoleh tingkat kemahiran dalam bahasa yang kedua. Hal tersebut didasarkan oleh faktor usia. Mungkin anak-anak pada umumnya pola pikir mereka masih jauh lebih muda atau lebih terbuka dibandingkan dengan orang yang sudah dewasa, karena dari pola pikir orang muda lebih berpikir luas daripada orang yang sudah dewasa atau orang yang sudah lanjut usia atau bisa dikatakan orang tua. Lanjut, yaitu ada faktor penyajian formal. Faktor penyajian formal di sini yaitu pembelajaran atau penyajian. Pembelajaran bahasa secara formal tertentu memiliki pengaruh terhadap kecepatan dan keberhasilan dalam memperoleh bahasa kedua, karena berbagai faktor dan variabel telah dipersiapkan dalam diadakannya dengan sengaja. Di sini faktor penyajian formal yaitu faktor penyajian pembelajaran bahasa yang sudah ditentukan secara formal, sudah beraturan dan mempunyai langkah-langkah tertentu agar memperoleh keberhasilan yang mungkin sudah dipersiapkan dari jauh-jauh hari. Dari faktor tersebut juga kita dapat menentukan faktor serta variabel apa yang akan kita pelajari atau kita sajikan dalam pembelajaran bahasa kedua tersebut. Lanjut, yaitu ada faktor bahasa yang pertama. Para pakar pembelajaran bahasa yang kedua pada umumnya percaya bahwa bahasa pertama mempunyai pengaruh terhadap proses penguasaan bahasa kedua.
Hal tersebut sangat jelas terlihat bahwa penguasaan bahasa yang pertama sangat berpengaruh terhadap proses pembelajaran bahasa yang kedua. Oke, selanjutnya ada faktor lingkungan. Menurut Dulay tahun 1985 halaman 14 menerapkan bahwa kualitas lingkungan bahasa sangat penting bagi seseorang pembelajar untuk mendapat keberhasilan dalam mempelajari bahasa baru. Berbicara masalah transfer, kita tidak lepas dari berbicara masalah analisis kontrastif, karena teori transfer ini menyangkut dua sisi, yaitu bahasa pertama atau yang terdahulu dan bahasa kedua atau target yang mau tidak mau kita harus mengkontraskannya untuk membandingkan keduanya. Analisis kontrastif adalah salah satu cabang linguistik yang mempunyai tugas membandingkan bahasa demikian serupa dengan kesamaan yang berbeda. Dalam perbedaan antara kedua bahasa tersebut dapat kita lihat. Yang kedua ada interferensi. Interferensi yaitu memproduksi bahasa kedua. Disarankan kepada pembelajar maupun pengajar untuk memilih strategi belajar maupun pembelajar mengajar yang tepat dan efektif, serta pengajar perlu mempertimbangkan keadaan linguistik bahasa pertama pembelajar di samping faktor penentu yang lain. Sekian yang dapat kami jelaskan. Saya Francisus Ardianto dan Silvanus Sigit. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih dan sampai jumpa.